Halo anak-anakku yang terkasih, senang sekali bisa bertemu kalian dalam ibadah online kali ini. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Bertemakan Yesus Penyelamatku. Sebelum kita mulai ibadah kita, ajak saudara, ajak teman, ajak semua keluarga untuk bergabung bersama kalian beribadah bersama-sama. Jangan lupa ajak ayah dan ibu untuk mendampingi kalian dalam ibadah kali ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kali ini, marilah kita pujikan sebuah pujian, Yesus Idolaku. Mari kita saksikan bersama. Anak-anak semua sudah memuji Tuhan bersama ayah dan ibu dan seluruh keluarga. Kali ini Bu Supri tidak sendirian. Bu Supri ditemani oleh kakakmu Kak Banyu. Kak Banyu boleh sapa teman-teman yang di rumah? Halo teman-teman. Halo teman-teman, tetap
tetap semangat ya, walaupun masa pandemi belum berakhir, kita masih melakukan aktivitas di rumah, tetapi Ibu yakin bahwa kalian akan tetap bersemangat. Setelah kita memuji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Banyu akan pimpin doa. Silakan Kak Banyu. Mari teman-teman kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertailah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Banyu sudah bersedia untuk menemani Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman yang di rumah. Kak Banyu bersemangat? Bersemangat. Bersemangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan luar biasa karena Tuhan masih menyertai kita melalui berkat kesehatan, berkat pendampingan dari seluruh keluarga, dan berkat teman-teman yang luar biasa yang senantiasa mendampingi kita sehari-hari. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Yesus Penyelamatku. Judulnya apa kali ini? Yesus Penyelamatku. Nah, teman-teman semua sudah siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentu sudah siap. Kak Banyu masih bersemangat? Masih, Bu. Puji Tuhan. Nah, kalau Ibu boleh nanya, Kak. Kalau Ibu boleh nanya, kira-kira siapa saja tokoh idola Kak Banyu yang Kak Banyu favoritkan? Sebutkan 3 saja, 3. Upin Ipin. Upin si kembar itu yang baik hati. Siapa lagi? Dora. Dora yang suka bertualang itu? Iya. Lalu siapa lagi? Doraemon. Doraemon. Nah, dari ketiga tokoh itu, siapa yang paling Kak Banyu favoritkan? Doraemon, Bu. Doraemon dengan kantong ajaibnya itu? Iya. Coba tunjukkan kepada teman-temanmu tokoh Doraemon. Nah, teman-teman, Tara, ini adalah tokoh Doraemon. Tentu tidak asing ya tokoh ini ya, teman-teman semua di rumah. Nah, teman-teman, kenapa Kak Banyu kok suka sama tokoh Doraemon? Apa saja yang Doraemon lakukan kok Kak Banyu bisa sangat suka sama Doraemon? Doraemon itu baik hati. Baik hati anak-anak. Apalagi? Suka menolong. Suka menolong. Satu Apalagi lagi ya? Kak Banyu yang sangat penting yang menjadi idola anak-anak. Apa? Doraemon bisa menyelesaikan masalah teman-temannya. Dia suka menolong, Kak. Jadi Doraemon ini bisa menyelesaikan masalah teman-temannya. Kalau Nobita pengen bepergian ke tempat yang jauh, Doraemon akan mengeluarkan apa? Pintu kemana saja. Langsung celing. Nobita dan teman-teman bisa langsung menuju ke tempat itu. Apalagi yang paling keren, Bu Supri suka ini. Baling-baling bambu yang bisa membawa Doraemon, Nobita, Shizuka, Giant, siapa lagi? Suneo. Terbang kemana-mana. Nah, kalau Kak Banyu suka tokoh Doraemon, kira-kira Doraemon ini bisa nggak ya mendengarkan keluhan Kak Banyu saat Kak Banyu sedih? Tentu tidak, Bu. Lalu dia bisa nggak ya membantu Kak Banyu saat Kak Banyu dalam kesulitan? Tidak bisa. Satu lagi, bisa nggak ya Doraemon ini menyelamatkan Kak Banyu? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa karena Doraemon ini adalah cuma tokoh dalam animasi, dongeng animasi. Jadi tidak nyata. Nah, kalau tokoh ini tidak nyata, Bu Supri punya tokoh idola yang benar-benar nyata, yang bisa membantu kita semua, yang bisa menolong kita semua. Tidak hanya baik hati,
tidak hanya suka menolong, tidak hanya penuh kasih, tetapi Dia dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Siapa itu? Coba Bu Supri akan kasih pertanyaan ke Kak Banyu. Beliau bisa membuat banyak mujizat. Mujizat pertamanya dilakukan di kota Kana. Kota Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Karena yang punya hajatan kekurangan anggur, akhirnya Tuhan Yesus, tokoh idola Bu Supri. Maaf ya Kak Banyu, Bu Supri langsung sebutkan. Gak apa-apa, kasih bocoran untuk anak-anak semua. Tokoh kita kali ini adalah Tuhan Yesus yang sangat Ibu Supri favoritkan. Membuat mujizat di Kana, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang lumpuh, apalagi membangkitkan yang sudah meninggal. Itu juga Dia bisa. Tidak hanya itu. Yang paling terutama adalah Dia menyelamatkan semua umat di dunia. Dia menebus dosa-dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Beliau rela melakukan itu untuk kita semua. Dengan satu alasan yang pasti. Kasihnya yang besar kepada kita. Kak Banyu boleh tunjukkan tokoh kita kali ini. Tara! Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu Tuhan Yesus Kristus berada di daerah Kaisarea Filipi. Lalu dia bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya begini. Menurut kalian, orang-orang itu menganggap aku sebagai apa ya? Dia bertanya kepada murid-muridnya. Menurutmu, orang-orang itu menganggap aku sebagai apa? Karena muridnya banyak. Mereka bersahutan. Guru, banyak yang menganggap engkau sebagai Yohanes Pembaptis. Lalu ada yang lagi berkata, Guru, ada lagi yang menganggap engkau sebagai Elia. Guru, ada lagi yang menganggap engkau sebagai Yeremia. Dan masih banyak lagi orang menganggap beliau sebagai nabi. Yesus pun bertanya kedua kalinya kepada murid-muridnya. Lalu menurutmu, siapakah? Lalu menurutmu siapakah aku ini? Nah, Kak Banyu tahu enggak? Sebelum kita mulai firman, biasanya kita akan membaca Alkitabnya. Tadi diambil dari mana? Matius 16 ayat 13 sampai 20. Siapa kira-kira murid yang dapat membalas jawaban Yesus dengan yakin dan percaya? Kak Banyu tahu, Bu. Siapakah itu? Dia adalah Simon Petrus. Simon Petrus, bagus sekali Kak Banyu. Simon Petrus menjawab dengan yakin. Dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Petrus menjawab dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup, Juru Selamat manusia. Nah, saat itu Yesus berkata, berbahagialah engkau dengan keyakinanmu itu. Yesus sangat berkenan atas pernyataan Petrus. Karena Yesus tahu Petrus mengatakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Kalau Yesus berkenan atas pernyataan Petrus, tentu Tuhan Yesus pun berkenan juga atas keyakinan dan kepercayaan anak-anak semua. Kira-kira setelah mendengar firman ini, apa yang akan Kak Banyu lakukan? Yang akan Kak Banyu lakukan adalah yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias kita, Juru Selamat kita, yang menebus dosa-dosa kita lewat pengorbanannya di kayu
salib. Dan Bu Supri berharap setelah mendengarkan firman ini dibaca lagi Alkitabnya, dibuka lagi Alkitabnya agar tahu kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Kehendak Tuhan disampaikan lewat Alkitab. Nah, rajin-rajinlah membaca Alkitab. Dan Bu Supri berharap kalau Tuhan Yesus berkenan atas Petrus karena keyakinan dan kepercayaannya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Sang Juru Selamat. Yesus pun berharap juga kepada anak-anak semua. Bahwa anak-anak semua juga yakin dan percaya bahwa Dialah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Cerita kita akan kita akhiri dengan berkomitmen bersama, mempunyai keinginan bersama untuk yakin dan percaya bahwa kita katakan bersama-sama Kak Banyu agar anak-anak, teman-teman yang di rumah mendengarkan dan mau berkomitmen untuk yakin dan percaya. Yuk, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Mesias kita, Juru Selamat kita. Juru Selamat kita, betul sekali. Nah, firman kita hari ini tentang Yesus Juru Selamatku. Anak-anak boleh persiapkan uang persembahannya, masukkan dalam kotak ataupun celengan yang sudah kalian persiapkan. Dan nanti setelah kita beribadah, dapat beribadah bersama lagi, kalian bisa kumpulkan ke pos sekolah minggu masing-masing. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 11a. Ulang lagi ya. Diambil dari Filipi 2 ayat 11a. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anakku semua, terima kasih sudah bersedia, sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online kali ini. Terima kasih juga untuk ayah dan ibu yang sudah mendampingi anak-anak semua dalam ibadah kali ini. Aktivitas hari ini adalah membuat puisi. Anak-anak tidak perlu membuat puisi, hanya menyalin apa yang sudah ibu tulis. Nanti akan ditampilkan di layar puisinya seperti apa tentang Yesus penyelamatku. Setelah itu tulis dengan bagus, hias dengan bagus, difoto, kirimkan ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sebelum kita tutup ibadah online kali ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami dan keluarga kami semua. Terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan hari demi hari. Terima kasih pula atas setiap penyertaan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kali ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu, sehingga apa yang kami dengar hari ini tentang firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin mempunyai keyakinan yang kuat seperti Simon Petrus untuk percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kami. Kami serahkan hari lepas hari dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.